Nah, Pak Ustadz, karena kita berbicara apa namanya, sejarah Rasulullah mungkin ya, karena Iya, berhubung ini tepat momen di momen apa namanya, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj gitu Rajab. kan. Karena kan pastilah ada yang belum paham apa itu Isra Mi'raj itu gitu kan. Selain apa namanya perjalanan Rasulullah untuk mendapatkan perintah dari Allah gitu kan. Apa Isra, apa Mi'raj gitu kan. Nah, Nah, bisa di apa ini namanya? pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Karena biar biar apa? Biar paham juga gitu kan. Bukan berarti ya ini apa yang perlu kita pahami gitu kan di agama Islam gitu kan. Iya, Terutama kan kita harus apa percaya pada apa namanya Rasulullah gitu kan. iya itu Bahkan pasti. ini yang saya apa namanya saya pahami gitu kan. Ketika Rasulullah melakukan perjalanannya Isra Mi'raj gitu kan, Dari kota Mekah. ketika sampai turun lagi misalkan ke Iya, rumahnya, iya. bahkan Rasulullah pun berbicara kepada Sayyidina Khadijah mungkin bisa Aisyah kalau nggak Khadijah. salah, Khadijah ya ke istrinya gitu kan. Bahkan cuman Sayyidina Khadijah itu yang dapat mempercayai Sama Abu Bakar As-Siddiq, ya ya sama sahabatnya Sayyidina sahabat. sahabat. Nah, mungkin sulit itu Pak Ustadz, apalagi gitu kan Rasul itu manusia yang paling mulia gitu Pak Ustadz. Ketika Sangat di mulia. zaman Rasulullah itu kan orang-orang sangat membenci kepada Rasulullah gitu kan. Iya. Apalagi dengan perjalanannya ke Sidratul langit gitu Muntaha kan. gitu ya. Iya, makanya pasti banyak Di luar beranggapan, nalar ya. iya, oh itu gila tuh orang Gila tuh tuh. misalkan. Pesawat apa? Iya gitu kan, karena kan dulu nggak ada pesawat Pak Ustadz. Iya, Bahkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa pun gitu Palestina. kan nggak ada kendaraan gitu kan. Iya, Dulu yang punya apa namanya unta aja gitu disebut orang kaya gitu kan. iya, Paling jalan kaki gitu kan. iya. Nah bahkan disebut orang paling mulia disebut kekasih Allah itu kan menggunakanlah siapa namanya kendaraan Buruk. furok gitu kan yang secepat kilat gitu. Iya, Nah makanya itu yang sulit dipercayanya seperti itu mungkin pada saat zaman Rasulullah gitu pada ke lingkungannya gitu. hmm, Karena kan banyak musuh-musuhnya gitu kan iya, yang enggak apa setuju dengan dakwah iya, Rasulullah gitu kan. Apalagi ini kan perintah sholat langsung diturunkan kepada Allah gitu kan. iya. Meskipun itu setiap langit 1, 2, 3 itu kan ada Nabi penunggu ya. nabi-nabinya gitu Iya, kan. Ketemu ini iya, dulu gitu kan minta izin gitu iya, kan. iya, Nah, itu sih gambaran yang saya apa namanya pernah pernah lihat gitu. Bukan pernah lihat, pernah dengar gitu lah. Pernah iya. dengar dari ceramah-ceramah gitu kan dari adalah Guru ya. gitu. Mau dari media sosial juga kan sekarang banyak gitu kan Iya. seperti Ustadz Abdul Somad juga Saya pernah bersama dia. membahas seperti itu gitu kan. Nah makanya gimana nih kalau misalkan pendapat Pak Ustadz gitu untuk apa namanya mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Eh, Gini, alhamdulillah ya kita dalam momen ini tak bulannya bulan Rajab udah masuk Rajab. Hmm. Tanggal udah berapa? Tanggal 5 atau kalau 4 gitu kalau salah. 4 ya. 4 Rajab ya. Nah, ini momen sangat istimewa sekali. Kenapa kan disebut istimewa? Karena di dalam momen ini, waktu ini, di dalam momen ini disucikannya baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun Kanjeng Rasul itu udah suci. Cuman pas waktu momen Isra Mi'raj ini, kita harus lihat dulu. Isra Mi'raj. Artian Isra Mi'raj itu, Isra itu berjalan. Yeah. Berjalan itu. Mi'raj itu naik. Artian daripada Mi'raj itu naik. Naik daripada Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu diibaratkan itu ujungnya dunia gitu. Ujungnya alam semesta itu Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu ada suatu momen ya, suatu momen antara Khalik dan makhluknya itu berhadapan secara langsung face to face gitu. Oh jadi mohon maaf Pak Ustadz
Rasulullah itu diangkat sama Allah Diangkat. Subhanahu wa taala ke Sidratul ke Muntaha itu Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saking Rasul itu dicap atau dinamakan Rasul itu khairul basariyah. Apa artinya khairul basariyah itu? Pang bagus-bagusnya manusia. Itulah. Ya, itu Isra Mi'raj. Kita pengertian dulu Isra Mi'raj, kan tadi ditanyain apa sih artian daripada Isra Mi'raj? Isra itu berjalan. Berjalan daripada Masjidil Haram Itu Masjidil sampai Aqsa. ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram dari awal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, kita garis bawahi dulu. Dari masjid ke masjid. Isra. Dari masjid ke masjid, bukan dari pantai ke pantai, bukan ya. Bukan ya, itu dari masjid ke masjid. Dan sangat luar biasanya ini baginda Rasul sebelum melaksanakan itu ditemuinlah oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena pada saat itu, waktunya itu Kanjeng Rasul sebelum berangkat, satu, dia ditinggalkan oleh orang tercintanya. Siapa? Yaitu kakeknya sendiri, Abu Thalib. Ya, terus ditinggalkan oleh pamannya dan ditinggalkan oleh ibu susunya. Ya, itu sangat gimana ya? Sedih banget gitu. Sampaikan ke alamun orang mah depresi gitu. Iya. Terus dibantainya kaum muslimin yang sudah ikut sama baginda Nabi, dibantai untuk dimusyrikan. Seperti kan sahabat Kanjeng Rasul sampai sekeluarganya itu dimusyrikan. Tapi tetap Allahu Ahad. Nah, daripada itu kesedihan tersebut malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Sesuai kepercayaan, keyakinan kita harus diyakini secara yakin, betul-betul yakin. Nah, datanglah malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijelaskan ada kitabnya itu dari kitab Dardir Mi'raj. Itu dijelaskan tentang dari awal Kanjeng Nabi mau Isra dan Mi'raj. Awalnya itu datang, baru sesudah datang diberitahukan dia mau di Isra dan Mi'raj kan. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah juga langsung dioperasi Kanjeng Rasul itu. Dioperasi. Menurut kalian dioperasinya seperti apa? Di kitab Dardir Mi'raj itu dijelaskan. Nah ya. Di ini ya? Iya. Jantungnya dibelah. Dadanya itu dibelah. Dadanya Kanjeng Rasulullah SAW dibeleklah, dibukakan dan disucikan oleh air yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan. Dan di sana ada suatu gumpalan hitam. Nah, itu dibersihkan oleh itu gumpalan hitam itu hati, suudon, ujub, ria, takabur, yang semuanya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Isra Mi'raj. Sesudah itu dikembalikan lagi seperti semula. Nah, itu jadi adanya operasi itu dari sana. Adanya operasi itu dari sana. Udah ada operasi kan, ini mau operasi luar biasa gitu. Dilakukannya juga oleh malaikat Jibril gitu. Ya kalau kita kan dokter siapa yang di RSDH itu ya, atau keunggulannya ya, keistimewaannya, mukjizat Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Ya kita harus bangga dong, ya. Terus di Isra Mi'raj, subhanalladzi asra, maha suci dat Allah yang sudah menjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu kalau secara akal sehat, gak mungkin. Lantas satu orang kafir Quraisy semuanya juga menganggap gila kepada Nabi Muhammad. Ya, iya. Kenapa? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kalau ditempuh jaraknya dulu itu sampai beribu-ribu kilometer gitu ya. Tidak akan sampailah dengan seperkian detik. Tapi ini ya dari Mekah ya ke Palestina gitu kan. Dengan sekejap mata, bahkan diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, yaitu buraq. Buraq itu sejenis kuda bukan? Sejenis kuda, di bawah kuda, di atas
keledai di atas itu. Iya, seperti itu. Cuman dia punya sayap. Nah, punya sayap. Dan mun urang ya ngeretegeun hate teh hayang ka Maroko, pasti langsung ka Maroko gitu. Nah, Yogi sama dari Masjid. Nah, hayang model gitu daripada Alphard, daripada Honda Jazz kan, mending eta tuh. Ya, itulah kendaraan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Itu buruk. Secepat kilat. Dari Masjidil Aqsa yang sekarang kita tahu ya, itu saudara-saudara kita yang sedang dihajar habis-habisan oleh Zionis Israel, la'anatullah alaihim. Ya, itu sangat kejam sekali. Itu tempat suci gitu. Ya, tempat Kiblat suci. pertama, Kiblat pertama. Umat Islam itu di Masjidil Aqsa. Bahkan di sana ada Kangjeng Rasul ibadah, Kangjeng Rasul sholat. Bahkan ada keterangan mengatakan siapa orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa itu seperti beribu-ribu kali dia ibadah yang lainnya. Saking kumulianya gitu. Bahkan dijelaskan sangat mulianya. Banyak orang yang berbondong-bondong pingin ibadah di Masjidil Aqsa. Tapi sekarang orang Masjidil Aqsa-nya aja gitu, orang Palestina aja mau ke sana teh, ya Allah, harus hujan meteor dulu cek paribasana teh, hujan peluru dulu pengennya teh gitu. Tapi kita sekarang yang ada di Indonesia, Muslim di Indonesia, Muslim yang di mana aman-aman saja mau melaksanakan ibadah, tapi kita kembali lagi kita muhasabah gitu. Kita muhasabah orang-orang sana, orang-orang Palestina mau beribadah saja ke masjidnya dia sendiri sampai dia harus menaruhkan nyawa untuk itu untuk ibadah. Sampai kemarin ada kejadian pas waktu Rahmat Baikuni ya menjelaskan. Dulu saya pernah ke sana, terus saya melihat ada 10 pemuda yang dia pengen sholat di Masjid Aqsa sampai memanjat ke tebing yang sangat jangkung sekali, sangat tinggi sekali, bahkan ada ranjaunya gitu. Kan banyak yang gugur di sana dan ada juga yang lolos dari sana, cuman pas waktu di Masjid Aqsa langsung dikejar oleh Zionis Israel. Itu yang paling ngeri gitu. Itu mau ibadah saja di sana. Tapi kita yang punya masjid segede mewah gitu, Al-Jabar ya, mana gitu, Al-Ikhlas, Al-mana gitu, Al-Muslimun gitu. Tapi kita banyak tadi udah seperti tadi ya, kita banyak lalai. Kita banyak meninggalkan. Itu kita harus muhasabah dulu. Orang sana mau melaksanakan susahnya minta ampun, kita yang di sini aman-aman saja. Syekh. Nah, itu yang jadi muhasabah kita sendiri ya, kita sendiri dan untuk semuanya gitu. Itu inti daripada Isra Mi'raj. Dan juga di Mi'raj angkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara akal sehat. Angkatnya model kumaha gitu. Bahkan kembalinya Kangjeng Rasul sampai ke tempat tidurnya itu masih hangat. Tapi daripada Dadir Mi'raj itu dijelaskan naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Tuh sampai neraka surga juga dijelajahi oleh Rasul. Benar ya? Perlihatkan. Iya diperlihatkan. Tuh ditinggali di neraka teh aya umat anu ngadaharan wah batu gitunya, batu nate bari bau gitu, aijakum teh gitunya. Nah, itu tuh buat apa? Itu siksaan diberitahukan kepada Rasul. Itu siapa? Umat kami, umat Rasul itu teh sana. Nu kieu dijelaskan. Saking kudu diperjelas gitu. Kangjeng Rasul supaya naon? Supaya ngingetan ka manusana gitu, ka umatna gitu, termasuk umatna. Bahkan Kangjeng Rasul sebelum mati, sebelum meninggal, Kangjeng Rasul wasiatnya ummati 3 kali beliau mengatakan ummati. Kenapa? Karena beliau udah tahu di neraka itu ya banyaknya umat beliau gitu. Ya kita gitu, umat beliau teh kita gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi oleh kita sendiri gitu. Udah ke surga, ke neraka, ke langit ke-1, ke langit ke-3 sampai bertemu face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking sayangnya Rasulullah kepada ya umatnya gitu kan, pada saat mau dicabut nyawa pun gitu kan.
umati, udah memikirkan umatnya gitu. Sedangkan kita yang umatnya gitu kan, Belum kalau misalkan nggak sayang sama Rasulullah gitu kan, meskipun kita nggak langsung. mengalami di zamannya gitu, tapi tetap kita harus mengimani gitu kan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini yang jadi kegembiraan buat kita gitu ya. Ada satu keterangan mengatakan Kanjeng Rasul pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW. Waktu lagi berkumpul, Kanjeng Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa sih umatmu yang paling terbaik menurut kamu pribadi? Kanjeng Rasul mengatakan, umat kami yang paling bagus itu adalah umat yang dia belum bertemu dengan saya, dia nggak kenal sama saya, nggak tahu siapa saya, tapi dia percaya kepada saya dan dia melaksanakan apa yang semuanya yang diperintahkan oleh saya. Itu yang paling bagus. Iya, sunat-sunatnya. Ya siapa? Kita. Gimana caranya? Ya kita laksanakan sunat-sunat banyak gitu. Di organisasi juga banyak gitu ya gitu. Di tempat kerja juga banyak, sehari-hari juga banyak, bahkan sampai sunnah Kanjeng Rasul mau ke WC juga itu diatur oleh sunnah Rasul. Kalau kencing gimana dulu, jangan sampai gimana, kan kita nggak boleh berdiri, harus duduk kan gitu. Itu minum harus duduk gitu kan. Di WC yang sekelas jorok itu cek paribasana teh tempat kotor, tapi itu di diperintahkan gitu, disunatkan oleh Rasul gitu. Itu saking, tapi mereka melaksanakan itu yang umat paling bagus. Kata sahabatnya, saya atau siapa? Bukan kalian. Kalian mah geus puguh gitu nya, bebarengan jeung kuring gitu, ngobrol jeung kuring, bahkan nana teh langsung dawahan oge langsung ti kuring gitu. Tapi ieu mah lain ti kuring gitu. Lain ti abdi gitu, tapi manehanana respect ke kuring gitu, jeung ngaimani ka kuring. Gitu. Itulah suatu keistimewaan bagi umat akhir zaman, bagi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa ingin melaksanakan apa yang semua disunatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu. Tuh, inti daripada Isra Mi'raj itu bagus. Terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kak cek Allah teh, geus lah aya nama gitunya, kesedih teh geus gitu, aya nama ku urang weh gitunya. Nah, ini kewajiban saya, kewajiban yang harus dilakukan oleh kamu. Apa? Bukan oleh-olehnya, ari oleh-oleh mah tuh kadang beak nih urang teh, oleh-oleh mah imalin oleh-oleh tuh naon aja. Sebut nanti atuh kadeudeuh mulanya ti Gusti Allah teh apa? Perintah untuk sholat. Nah, ini tadi menyambung ke yang awal, as-sholatu imaduddin. Itu jadi sholat pokok. Kenapa? Karena itu satu perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad langsung face to face. Nggak melalui pelantara gitu, nggak melalui pelantara malaikat Jibril. Kan kalau tugas yang lain mah seperti haji, seperti apalagi ya perintah-perintah yang lain itu kan melalui malaikat Jibril dulu kan, diwahyukannya melalui malaikat Jibril, perintahkan oleh untuk kurban, untuk hajian gitu kan, itu langsung melalui perantara malaikat Jibril. Tapi ini sholat, ini jadi langsung face to face Allah dengan Rasulnya langsung gitu. Muhammad anjeun kudu ngalakukeun salat nanti 50 waktu. Bayangin 50 waktu. Kalau kita ngebayangin 50 waktu, dek iraha dek makana, dek iraha urang ke dek ulina gitu, dek iraha urang ke dek ngagawean pamajikan, nah cek paribasana teh nya. Heuh 50 waktu mah tuh semenit menit salat. Beres kemudian sholat, semenit itu sholat deui kan gitu. Itu kan tidak mungkin. Kanjeng Rasul mulang di tengah jalan, di tangit ketujuh ditanya ya oleh Nabi Isa gitu. Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu? Ini Allah teh merintahkan untuk kami sholat 50 waktu jeung umat kami teh." Waduh, moal mampu cenah. Tingali kuring umat kuring oge nu sakitu jangkungna gitu nya, nu sakitu badagna cek paribasana teh kakuatanana dibere 50 waktu mah leper. Apalagi umat kamu nantinya gitu yang petekel cek paribasana penek gitu model urang gitu nya kumaha? Dek kumaha? Mending ujuk kandi ka Gusti Allah. Cik, eta keringanan.
mulang deui Kangjeng Rasul teh. Itu pengorbanan baginda Rasulullah SAW loh. Untuk kita. Kalau seumpama 50 itu di dealkan ucap peribahasa nanti duluna gitu. Urang ayeuna dek 50 waktu kumaha salatna Pak Andi. Dek naros teh model eta. Tapi ku saking nyaahna gitu nya baginda Rasul langsung wih deui ka Allah Subhanahu wa taala. Nyunggo deui keringanan, minta keringanan. Remisi lah cek peribahasa nanti menti keringanan. Kumaha atuh urang teh dari 50 waktu. Satu jadi 45 atuh gitu mah. Atau 45 teh wih deui langit kagenep. Wah, moal mampu keneh cenah cek Nabi Ibrahim teh gitu. Wih deui gitu. Sampaikeun ka langit pertama. Nah jadi sampaikan ka wih deui pertama teh eta jadi 5 waktu. Tina sekian 50 waktu teh dipangkas habis jadi 5. 5 teh asar, duhur, maghrib, isya, subuh. Itu aja 5. Tapi tadi tetap seperti kita berat keneh di wae. Bahkan ada yang bolong-bolong kan itu artinya. Abdi oge sami gitu. Keur poho mah dingesen gitu nya. Nah, kumaha urang poho di dinya? Ada kodo. Jangan sampai ditinggalkan. Urang teh kumaha tuh da geus babaraha waktu urang teh kalewat teh. Ya udah tuntut aja. Contoh kita sholat duhur nih, udah sholat duhur, kita mau kodo lagi yang udah dulu, ya silakan, nggak apa-apa, kodo lagi, niatnya kodo, meringankan lah gitu. Soalnya sholat yang tadi teh ya, yang dikatakan oleh Pak Andi, sholat itu yang pertama, yuhasabu, yaumal qiyamah as-sholat. Sholat yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kukuring geus dikurangan, masih kena ditinggalkan, kan gitu, ya itu. Yang paling jadi Isra Mi'raj itu terpentingnya itu satu yang paling utama as-sholatu imaduddin, as-sholatu khairum min amali soleh. Sholat leuwih hade tibatan amal soleh nu lain. Mun tadi diibaratkeun ibadah nu lain nol, sholat mah angka hiji jadi nilai gitulah. Ya. Oh nilainya lamun ayeuna sholatna eueuh amalian oge mah intinya seperti itu. Mungkin sekilas dari saya pribadi gitu ya. Sekilas dalam di beber-beaskeun mah meureun tikeun ka waktuna oge meureun sampai subuh mah aya teh keneh waketana tah batuna waka cukup mah gitu. Kan kita tahu. Ini mah sekilas lah gitu. Tapi peristiwa Isra Mi'raj itu harus perlu kita sebagai umat Rasulullah itu harus diimani, harus dipercaya. Harus. Bahkan sampai saat ini pun Pak Ustadz saya meyakini gitu kan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha itu terbukti karena di Masjidil Aqsa yang sekarang ada kubah emas itu Dome of Rock gitu kan, yang ada batu pijakan. Iya betul ya kan. Itu kan batu pijakan Rasulullah ketika diangkat ke Sidratul Muntaha. Kan itu ada kan ya? Ada. Bahkan si batu tersebut juga pengen ikut namanya ke atas tapi makanya itu kan di batu Dome of Rock itu kayak melayang gitu Pak Ustadz sampai sekarang gitu, makanya banyak yang sholat juga di guanya itu kan di guanya itu, Masya Allah subhanallah. Ya itu saking itu kan batu pun juga gitu pengen ikut Rasulullah gitu kan, saking cintanya. Makanya kita sebagai umatnya gitu kan, meskipun harus mengimani gitu, karena meskipun kita lahir bukan pada zaman Rasulullah gitu kan, ya kita harus iman kepada Rasulullah, harus iman, karena itu ada di rukun iman. Betul, rukun iman yang 6 itu ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada poe akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu yang paling penting. Ada 2 di nomor 2 itu harus kita meyakini Kanjeng Rasulullah SAW. Sama walaupun iman yang 6 ini tidak kita imani, ya berarti kita bukan umat Islam, bukan umat yang beriman. Harus itu mah udah tauhid ya, udah tauhid itu harus di dalam hati udah ada, sampai ke anak cucu kita juga harus ditanamin seperti itu, bahwa kita harus mengimani satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab ya, iman kepada poe akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu yang harus
paling terpenting tauhid untuk kita semua. Ya. Dan juga ke peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semua belahan dunia itu ada momennya. Ngundang anu itu tuh bukan untuk apa-apa gitu. Tapi untuk memeriahkan, mensiarkan bahwa ini nih peristiwa yang ada di Islam itu ini nih. Rasul kita itu ini nih. Jadi mendokumentasikan lah gitu. Kalau di Kominfo kan ada mendokumentasikan peristiwa-peristiwa Kanjeng Rasul itu seperti PHB itu buat apa gitu. Contoh Maulidan itu mendominasikan memasyarakatkan lagi ini Kanjeng Rasul nih dilahirkan segitu mulianya gitu, dilahirkannya di rahmatan lil alamin itu. Isra Mi'raj ini nih bahwa Kanjeng Rasul teh diberikan kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan rasul, khairul bariyah, khairul mursalin gitu, khairul anbiya gitu ya, khairul makhluqat bahkan gitu, khairul makhluqat, malaikat oge eleh gitu jeung Nabi Muhammad mah gitu cek peribahasana teh gitu. Khairul basariyah pokokna mah gitu nya Kanjeng Rasul teh. Naon cek peribahasana teh ala piupul pokokna mah ka Kanjeng Nabi Muhammad mah gitu cek peribahasana teh. Ini Pak Ustadz, saya pernah dengar dari media sosial, siapa tuh ustadznya gitu kan. Intinya ceramah lah gitu kan. Dalam ceramah tersebut, kalau nggak salah, malaikat Jibril. Iya. Saking malaikat Jibril diberi kesempurnaannya gitu kan. Malaikat Jibril melakukan sholat beribu-ribu tahun gitu kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, sampai beribu-ribu tahun. Saking ketika pas ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei Jibril, kenapa Anda sholat saking lamanya sampai beribu-ribu tahun gitu?" Ini takut salah, tapi kalau misalnya tolong dikoreksi gitu. Saya pernah dengar gitu kan, di ceramah-ceramah yang ada di media sosial di YouTube gitu. Nah, makanya pada saat malaikat Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking saya diberi kesempurnaan gitu. Saya diberi kesempurnaan dengan dengan malaikat Jibril yang dikatakan dari sayapnya gitu. Dari sayapnya juga kan dengan sejauh mata memandang itu dari timur ke barat gitu kan. Iya gitu. Nah, makanya tetap Allah paling suka dengan orang yang sholat itu yang langsung diperintahkan. Kan itu malaikat Jibril itu sholatnya juga bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking lamanya itu malaikat Jibril sholat dengan beribu-ribu tahun gitu. Nah, makanya Allah lebih senang melihat hambanya itu sholat ya seperti kita gitu kan. Ada perintah dari Allah SWT gitu. Nah, makanya malaikat Jibril pun merasa gimana ya, maksudnya dengan sholat dengan khusyuknya gitu kan, dengan lamanya ribuan tahun gitu kan, lakukan sholat tetap gitu kan. Allah lebih suka sholat kita gitu Pak Ustadz, yang udah jelas ketika Rasulullah diangkat ke langit langsung diperintahkan gitu kan. Iya gitu, makanya itu keistimewaannya gitu kan dari Nabi Muhammad SAW ketika langsung diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya betul Pak Ustadz, namanya sholat gitu kan karena memang setannya ini Pak Ustadz. Yang tadi saya katakan. Setan ada, nafsu ada, gitu kita mah gitu, berat gitu kan. Padahal perjuangan Rasulullah itu kan yang tadi Pak Ustadz katakan gitu kan, mulai dari Isra Mi'raj gitu kan, terus diberikanlah 50 waktu gitu kan, turun, balik lagi, nego lagi gitu kan, turun lagi, balik lagi, nego lagi sampai 5 waktu gitu kan. Itu udah paling minimal lah gitu maksudnya. Paling kecil itu 5 waktu. Iya, tapi tetap itu masih berat. Padahal 5 waktu gitu kan. Padahal 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, lohor, asar gitu kan. Itu ringan sebetulnya, cuman ya itu namanya setan gitu kan. Cuman yang 5 waktu ini juga khasiatnya banyak. Khasiatnya banyak. Ini yang 5 waktu gitu. Yang 5 waktu itu sangat banyak khasiatnya. Bahkan 5 waktu ini walaupun 5 waktu tapi
17 derajat gitu. Dikasih derajatnya, dikasih keistimewaannya, pahalanya itu 17 derajat. 25 derajat kan gitu. 17 derajat. 17 waktu, 17 waktu, 17 rakaat gitu, 17 rakaat dan 25 derajat. 25 loh, bayangin. 25. 5 waktu itu jadi double. Jadi kumanya ngemekar gitu. Gina 5 waktu itu teh cuman belum kelihatan, belum kerasa gitu. Bahkan dari ilmu kedokteran juga, para dokter, pak ahli dokter gitu ya, yang paling olahraga bagus itu dilakukan oleh manusia itu pas waktu lagi melaksanakan pergerakan untuk sholat. Dari mulai ruku, kenapa? Karena saraf-saraf daripada darah-darah kita itu jadi lancar gitu. Melakukan sholat. Saking istimewanya dalam sholat. Tapi banyak yang tidak. Mulai dari wudunya juga Pak Ustadz. Dari wudu juga sama. Membersihkan. Kemarinnya waktu COVID gitu. Itu seharusnya umat Islam nggak terlalu risau harusnya gitu. Nggak terlalu gimana gitu. Kenapa? Karena kita mah setiap hari dijaga pada wudunya gitu, daripada wudunya. Itu bukan dohir saja, nanti juga di yaumul kiamah wudu kita itu akan bercahaya di sini, tapak wudu kita itu pasti bakal bercahaya. Nah, belum kelihatan gitu, belum kerasa oleh kita semua gitu, bahwa keistimewaan daripada sholat, wudu dan semuanya itu belum tahu. Tapi kalau udah tahu manisnya sholat, pasti nggak akan, kalau contoh kita ninggalin aja sewaktu, ya pasti kita akan nangis. Kalau kita udah ngerasa. Tapi ya kalau kita nggak ngerasa mah ya walaupun ketinggalan 5 waktu berturut juga ya slow ya gitu. Gitu. Oke Pak Ustadz, Masya Allah sekali lah untuk peristiwa Isra Mi'raj itu ya Pak Ustadz. Sangat luar biasa sekali. Pengorbanan Rasulullah untuk kita itu sangat luar biasa Pak Ustadz. Makanya kita sebagai umatnya harus mengimani gitu kan. Satu, mengimani, yang kedua melakukan. Ya. Buat apa tuh pengorbanan Kanjeng Rasul tapi kita tidak melakukan? Benar tidak? Menjalankan gitu. Nggak semah kuku model kia tuh. Aya jelema anu teh toh-tohan ngorbankeun ke urang teh gitu. Korbankeun urang teh geus toh-tohan gitu, tapi ku urang teu dilakukeun. Paling cek jelema teh, wah aing harus dibantuan, mana teh harus dibantuan, teu mengikuti perintah urang, kan nyeri hati meureun. Model gitu kan Kanjeng Rasul juga sama. Tapi dengan kemuliaannya Kanjeng Rasul, sesudah mau meninggalnya juga Kanjeng Rasul umat ingat terus pada kita. Tapi kita, nah itu harus digarisbawahi oleh kita semua untuk ya kembali lagi lah kita untuk hijrah gitu. Untuk hijrah supaya lebih baik hari ini dan untuk yang besok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu aja mungkin. Oke Pak Ustadz. Lumayan seru juga ini pembahasan ini. Ya. Aduh, luar biasa Ya. pokoknya. Guys, di season season podcast hari ini gitu kan, dengan tema kerohanian gitu kan, yang kita undang Pak Ustadz Ishak ini itu ada di bidang kerohanian SPSI gitu. Makanya ini perlu kita imani tentunya untuk peristiwa Isra Mi'raj, betul ya Pak Ustadz ya? Iya. Karena itulah sebagai pengorbanan dari Rasulullah. Nah makanya kita sebagai umatnya piraku teuing gitu kan, teu ngaimani gitu kan. Biasanya mana jadi Yahudi gitu Pak Ustadz ya. Semua di perangan anaknya. Oh iya Pak Ustadz, waktu itu saya pernah lihat ada kegiatan Peristiwa. bukan open donasi ya kalau Open nggak donasi. salah, waktu ke karyawan. Oh iya. Itu ya, Open donasi yang kita lakukan di depan depan PUK ya. Oh iya. penggalang dana ya. Penggalangan dana, iya. Nah itu juga sama. Itu dari bidang kerohanian.
Iya, dari bidang kerohanian dia untuk apa, bukan dari bidang kerohanian. Maksudnya apa namanya? Jadi wadah gitu. Ya, Ah, itu jadi penggeraknya lah gitu. penggeraknya gitu. Ya, mungkin dari PUK wadahnya, penggeraknya gitu bidang kerohanian, kita penggalangan dana untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang melindungi dengan setengah matinya mereka Masjidil Aqsa, tempat ibadah pertama umat Islam dan peristiwa sangat besar di baginda Rasulullah SAW sampai di itu kan. Nah, kita ada ada apanya ya, suatu hal yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kita itu muslim dan muslim. Kita diikat dengan muslim dan muslim, mukmin mukmin. Mereka juga sama. Kangjeng Nabi na sama, Kangjeng Nabi Muhammad, Allah na juga sama gitu. Malaikat juga sama gitu. Itu harus dibantu. Kenapa? Karena ada bahasa hadis mengatakan al muslim akhul muslim. Muslim itu adalah keluarganya muslim. Jadi kalau satu tersakiti, semuanya juga tersakiti. Ya kita harus membantu mereka supaya apa? Supaya mereka dalam menjalankan atau melakukan jihadnya itu jadi lebih semangat mereka gitu. Tadi juga ya Pak Ustadz ya, kalau misalkan lihat saudara kita yang di Palestina gitu kan, Ya Allah, penderitaannya gitu kan. Mewek kali Bapak. Ya sama saya juga Pak Ustadz. Saya ngerasa gini Pak Ustadz, yang hidup di sini gitu, yang dibilang aman gitu kan. Iya. Ngelihat perjuangan-perjuangan saudara kita yang di Palestina ini yang benar-benar digenosida oleh Israel gitu kan, bantai habis-habisan gitu kan. Ya Allah. Nah itu saya juga ngerasa gimana gitu, ya Allah gitu kan, gimana sih cara untuk apa ikut berjuang gitu kan, karena kan di sana yang dipertahankan di sana kan ada yang tadi katakan meninggal tempat mulia gitu. Iya, tempat yang sakral, yang sakral lah gitu. Makanya kita yang di sini gitu masih banyak perjuangan kita untuk membela gitu saudara kita gitu, mendukung intinya supaya apa namanya dalam pembantaian oleh Zionis Yahudi gitu. Makanya kemarin yang sempat kerohanian gitu kan, melalui kerohanian dengan adanya menggalang donasi itu untuk meringankan atau membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu, karena untuk saat ini juga kan perangnya masih lanjut gitu Pak Ustadz. Masih lanjut. Karena ya itu gitu kan penderitaan saudara kita yang di sana, mulai krisis dari pangan gitu kan, makan gitu, karena memang semua di di boykot atau misalkan sama Israel. Makanya tapi alhamdulillah kemarin Pak Ustadz apa yang dilakukan oleh tim kerohanian gitu untuk penggalangan dana bisa terkumpul dengan besar atau kecilnya gitu, nominal yang sudah terkumpul itu langsung diberikan ke sana. Langsung alhamdulillah kita tadinya mau ke ada ormas gitu, cuman kemarin ada dari tim DKM juga ya, dari tim DKM berkolaborasi dengan kerohanian gitu. Untuk apa? Untuk kita kan punya mubalik ya daripada PT Puya Indonesia itu, yaitu Ustadz Robi, dan dia juga punya lembaga itu KRP, itu udah pasti udah langsung ke sana gitu ya. Alhamdulillah sudah tembus ke sana dan dokumentasinya juga udah ada lah gitunya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang kita berikan kepada mereka, kepada akhul muslim kita yang ada di Palestina itu, dari pangan, dari mulai senjata-senjata atau apa gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat mereka. Intinya gitu. Yang kemarin kita galang itu udah sampai alhamdulillah. Amin. Nah itulah luar biasa gitu Pak Ustadz, yang saudara kita yang di sana bertahan demi pertahankan kiblat pertamanya umat muslim di sana. Terus ada sejarah peristiwanya Rasulullah Isra Mi'raj di sana gitu. Kita di sini untuk berharap sih perang ini segera berakhir gitu kan, karena sangat biadab sekali sih
bukan saya biadab sekali itu mah di yang dilakukan itu udah melanggar HAM gitu kan. hak asasi manusia. Namanya Zionis itu kan pasti dengan keyakinan mereka gitu kan untuk menguasai. Ya seperti itulah Pak Ustadz. Iya, yang jadi pertanyaan gini, kenapa Masjidil Aqsa-nya nggak langsung dihancurin? Kenapa? Karena di keyakinan mereka juga ada. Di sana itu Tuhan mereka. Ya. Ya, jadi nggak dihancurin. Jadi yang disebut disebut mereka itu yang diyakini gitu kan. Iya. Karena Yahudi itu merasa yang punya keyakinan tinggi gitu kan. Percaya gitu. Makanya disebut itu tanah kejadian tanah yang dijanjikan Ya, gitu. Nah, Pak Ustadz, kita kembali lagi nih ke bagian penting dari bidang kerohanian gitu kan yang ada di spesi ini gitu kan. Selain yang tadi sudah Pak Ustadz jelaskan mulai dari program-program dari bidang kerohanian, mulai ada tur jariah mungkin ya Pak Ustadz. Tur jaroh Jaroh ke makam-makam para wali gitu kan. Terus mengadakan PHBI gitu kan. Nah, untuk di bulan ini kan masuki Isra Mi'raj kan. Itu udah ada belum misalkan peringatan hari Isra Mi'raj itu? Baik. Untuk agenda kita ya untuk di bulan Rajab ini insya Allah akan diadakan. Insya Allah akan diadakan, cuman lihat lagi budgetingnya juga. Mudah-mudahan antusiasmenya tinggi dan mudah-mudahan jadi keberkahan. Nah, untuk rencananya itu Pak Ustadz kapan tuh? Untuk masalah kapannya kita belum ada musyawarah lagi, belum ada pembahasan lagi. Cuman insya Allah pasti bakal ada. Karena sebelumnya juga ada ya Pak Ustadz ya untuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada. Itu di mana? Di masjid? Kalau kapasitasnya mubaliknya ya bisa mengundang massa, pasti di kantin. Masa aksi. Ya, bukan masa aksi. Masa penonton gitu, masa yang jamaahnya mustaminya gitu. Jamaahnya. Bisa di panggung gitu. Tapi kalau di panggung kantin itu ya? Di panggung kantin. Cuman kalau kita kapasitasnya ya seperti tidak seperti itu ya mungkin di masjid seperti biasa. Terhitung ratusan atau puluhan lah, mungkin puluhan bisa tertampung lah di masjid itu ya, iya. Ustaz ya. Kalau tidak melebihi kapasitas ya kita di kantin aja. Ya. Outdoor ya. Outdoor. Ya gitu. Kali-kali lah Pak Ustaz di di kantin gitu. Di kantin. Karena waktu itu sempat ya Pak Ustaz untuk perlombaan azan pernah di kantin. Panggung itu ya? Di panggung ada. Itu waktu itu berapa peserta sih Pak Ustaz untuk perlombaan azan? Kalau nggak salah sampai 40 peserta. Banyak juga ya? Banyak alhamdulillah. Antusiasme banyak juga. Itu semua karyawan berarti ya? Semua karyawan. SPSI, anggota SPSI. Yang kita prioritaskan dulu anggota SPSI. Iya, betul. Kalau anggota SPSI tidak mungkin kan baru ke yang luar. Ke umum. Untuk anggota serikat lain pun? Iya. Cuman kita diprioritaskan untuk anggota dulu karena COS ini kan dari anggota untuk anggota dan kembali lagi ke anggota gitu. Betul. Mungkin itu saja. Nah, untuk kedepannya nih, untuk di bidang kerohanian, apa aja sih yang akan dilakukan selain yang sebelumnya udah ada program yang jaroh, terus PHBI gitu kan. Terus misalkan ada terobosan lain nggak misalkan nih mau mengadakan program apa lagi nih misalkan tentang di bidang kerohanian untuk kedepannya ya mungkin bisa kita kolaborasi sama bidang yang lain gitu mungkin untuk mengadakan program lagi gitu misalkan kan yang sudah masal, itu Hitan masal udah belum. Ya misalkan yang sebelumnya kan azan, misalkan lomba mengaji, Ustaz. Itu pernah belum? Belum. Mungkin kedepannya bisa juga kita adakan lomba mengaji, Tufatul Kutub
atau Kuro, gitu ya. Tufatul Quro ya, Tufatul Quran, atau bisa gitu juga. Cuman ya kembali lagi lihat antusiasmenya pertama, yang kedua lihat budgetingnya ada aja dulu. Itu aja sih. Soalnya kalau kita lihat budgeting ada, ya kita mau melakukan apa saja bisa gitu. Sugandek ngundang Habib Bahar ka dieu, cek bari basana teh bisa wae kan? Bisa wae. Cuman ya gitu teh dari masalah ngamanan, terus kesiapan orang di dia kumaha gitu. Iya. Bisa juga gitu. Bahkan channel juga saya ada gitu. Bisa ngundang langsung. Bisa. Cuman ya dengan satu syarat, kalau ngundang beliau gitu, kita harus ikut dulu andil pengajian ke sana rutin gitu. Minimal 3 kali pertemuan Baru bisa. Seperti itu. Oke, Pak Ustadz, nih harapan dari bidang kerohanian untuk fasilitas Pak Ustadz yang tadinya Pak Ustadz katakan tuh ada 15 musola di perusahaan. Karena kan semakin semakin kesini kan karyawan semakin banyak kan, gak mungkin juga untuk menampung misalkan karyawan untuk melakukan sholat gitu kan di musola yang ukurannya pasti kan kalau di dalam gedung kecil ya Pak Ustadz. Harapan mungkin ada dari kerohanian untuk menambah fasilitas gitu atau gimana? Untuk masalah penambahan fasilitas musola itu kita paling komunikasikan dulu ya sama para ketua gitu, terus ke manajemen supaya dipush untuk membikinkan gitu ya prasarana atau tempat yang lainnya juga gitu, menambah gitu kuantiti musola itu bisa juga gitu. Cuman untuk sekarang ya alhamdulillah mungkin bisa menghandle gitu. Cuman kalau nanti karyawan sudah membeludak, otomatis ya akan Bertambah ya? bertambah juga gitu tempat ibadah. Mungkin seperti itu aja. Itu di setiap blok atau setiap gedung itu ada berapa musola Pak Ustadz? Kalau di blok B itu ada 3 musola. Blok B. Blok B 3 musola. Musola pertama. Dari berapa gedung? Dari berapa gedung? Dari 1, 2, 3. Dari 3 gedung besar dan 4 gedung kecil. Cuman 3 musola. 3 musola. Cukup. Sampai saat ini masih ada yang ada di tempat kerjanya gitu. Melakukan seperti di Noso ada musola dadakan gitu, bikin musola gitu. Itu bagus inisiatif, cuman ya kembali lagi ke PR intinya, ke PR satu manajemen, yang kedua bidang kerohanian. Tapi itu diperbolehkan sholat di tempat kerja gitu. Misalkan di LAN gitu. Diperbolehkan. Karena apa? Karena di Nosoma masih jauh lah kalau ke musola yang gedung 10 gitu kan. Kalau Noso kan gedung 11. Otomatis kalau ke gedung 10 waktu juga gitu. Ya madorot lah ke merekanya juga. Tapi kan itu tempatnya harus bersih bukan? Kalau misalkan untuk sholat itu. Lah iya. Itu juga terus harus ada sejadahnya gitu kan. Ya kita memfasilitasi ada gitu, diadakan sajadah dan mukena untuk akhwat-akhwat yang mau melaksanakan sholat atau iwan sarungan gitu, ada dan disiapkan gitu. Dan koordinasi juga ke Korlap yang ada di Noso, ada Pak Ian Gondrong gitu, ada di sana. Kita komunikasi dan apa sih yang kurang nanti dibantu oleh tim kerohanian. Iya, betul. Fasilitasnya seperti sajadah atau kopea atau mukena gitu, itu saja. Pernah nggak sih kalau misalkan ada karyawan nih misalkan kan musola itu tempatnya beribadah gitu. Misalkan ada karyawan yang ke musola itu cuman tidur atau gimana gitu. Untuk pertama-tama ada. Cuman kita juga berkoordinasi sama SD setempat ya, Meskrep, terus DKM juga kita berkolaborasi dari sama kerohanian, kita selusuri terus dimonitoring. Alhamdulillah sampai sekarang yang udah tiduran gitu sama di waktu kerja itu nggak ada, alhamdulillah sudah tidak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Syukurlah kalau begitu.